Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita akan kembali bersama-sama membuka renungan firman Tuhan hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Imamat pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Imamat 16 ayat 1 sampai ayat 3 bunyi firman Tuhan demikian. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama kita melihat segala sesuatu ketika mereka harus memasuki ruang kudus atau ruang maha kudus, maka mereka harus membawa korban persembahan, dan itu dilakukan oleh seorang imam yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk umat-umat yang ada di Israel. Tema di dalam perikop ini adalah Hari Raya Pendamaian. Berdamai artinya kembali akur atau baikan kembali, tidak bermusuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu berdamai. Berbicara tentang berdamai, bahwa manusia pertama jatuh di dalam dosa. Kalau kita melihat Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden tidak mengikuti, tidak taat akan perintah-perintah Tuhan, maka saat itulah pertama kalinya bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Akibatnya apa? Karena manusia jatuh di dalam dosa akibat ketidaktaatan kepada Allah, maka mereka menjadi seterunya Allah. Mereka terpisah dari Allah, tidak lagi dapat berhubungan seindah sebelumnya ketika mereka harus diusir dari Taman Eden. Hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terpisah. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah begitu intim, begitu indah. Mereka bisa berbincang-bincang, ngobrol dengan Allah karena sangat dekat. Tidak ada pemisah di antara mereka. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dosa itulah yang membuat hubungan antara Allah dengan manusia menjadi terpisah. Dan bahkan sampai kepada generasi berikutnya, yaitu di mana umat-umat Israel ketika mereka ada bersama-sama di bawah pimpinan daripada Musa, maka keterpisahan manusia yang berdosa itu untuk menghadap Allah, mereka harus dengan aturan-aturan tertentu, dengan cara yang ketat, di mana mereka umat-umat Israel tidak boleh sembarangan masuk ke ruang kudus atau ke ruang maha kudus. Dan ada aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh mereka. Bagaimana umat Israel tidak bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung, tetapi manusia yang berdosa ketika mau masuk ke ruang kudus atau ruang maha kudus, maka yang boleh masuk hanyalah seorang nabi. Dan peraturan ini ditulis, yaitu Harun sebagai nabi yang akan mewakili umat Israel ketika mereka mau menghadap Tuhan, mau mengadakan pengakuan dosa, di mana seorang nabi itu sebagai wakil dari umat-umat itu untuk memintakan ampun dengan membawa korban bakaran, yaitu korban penghapus dosa dikatakan. Nah, oleh karena itu, karena manusia terpisah, maka manusia menjadi seterunya Allah, sehingga manusia itu tidak bisa dengan mudah bertemu dengan Allah. Oleh sebab itu dibutuhkan korban penghapus
berdosa, ya. Nah, kalau kita melihat karena dosa, maka manusia itu sulit untuk berdamai. Tetapi apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dirindukan Tuhan adalah kerinduan besar Allah supaya manusia itu bisa kembali berdamai dengan Allah lewat ketebusan darah Yesus sebagai anak domba Allah, domba yang suci, yang berkenan di hadapan Allah. Nah, berbicara tentang berdamai, kalau Allah merindukan ada perdamaian antara Allah dan manusia, maka kita pun tahu bahwa berdamai itu adalah merupakan suatu kebutuhan, suatu kerinduan juga yang selain Allah memiliki kerinduan, kita pun harus memiliki kerinduan untuk senantiasa hidup berdamai. Karena itulah dalam perikop ini hari raya pendamaian. Pendamaian itu ada perayaan tersendiri, karena perayaan untuk orang-orang hidup damai itu akan ada kesukaan tersendiri. Lalu dengan siapakah kita harus berdamai? Kalau kita sebagai manusia yang berdosa dan Tuhan merindukan kita pun untuk bisa hidup berdamai. Nah, yang pertama di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, yaitu kita harus berdamai dengan Allah. Karena kita sebagai manusia berdosa, kita menjadi seterunya Allah ketika dosa itu memisahkan kita. Darah yang mengalir dari Adam dan Hawa sampai kepada kehidupan kita manusia, kita disebut sebagai manusia yang berdosa. Tetapi kita bisa mengalami perdamaian dengan Allah ketika ada kerinduan untuk kita berdamai dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya hubungan terputus dengan Allah, terpisah dari Allah, kita bisa menjalin kedamaian lagi bersama dengan Allah. Caranya kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Kemudian kita bertobat dari dosa-dosa kita dan kita mengikuti perintah-perintahnya. Kalau kita mau berdamai dengan Allah, maka kita harus dapat melakukan hal ini. Menginginkan Tuhan lebih dari segalanya dalam kehidupan kita. Minta ampun kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita mengikuti perintah-perintahnya Tuhan. Yang kedua, kepada siapakah atau dengan siapa kita harus berdamai? Yang kedua di ayat yang ke-11 adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya apa, Bapak Ibu? Banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya. Banyak orang yang kecewa dengan diri sendiri, menyesal dengan diri sendiri, dengan keadaan fisik atau dengan keadaan ekonomi atau dengan keadaan masalah yang terjadi, sehingga dia kecewa dengan dirinya sendiri. Tetapi waktu kita belajar untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka pelajaran besar dan penting bagi kita adalah kita dapat menerima diri sendiri sebagai orang yang istimewa diciptakan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, maka kita bisa dengan bersyukur menerima keadaan kita. Kita bisa dengan sukacita memiliki kehidupan seperti saat ini. Tidak menyalahkan orang lain, tetapi bisa menerima keadaan dengan ucapan syukur. Siapa kita, bagaimanapun keadaan kita. Jika kita memiliki rasa percaya kepada Tuhan, maka hal istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Bagaimanakah untuk kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu? Caranya adalah kita juga belajar untuk memiliki kepercayaan diri. Memiliki kepercayaan diri berarti kita bisa menerima kekurangan maupun kelemahan kita sendiri, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ciptaan Tuhan kepada tiap-tiap orang itu istimewa. Tidak ada yang sama, berbeda-beda. Tuhan memberikan keistimewaan kepada tiap-tiap kita. Kalau kita memiliki atau menghargai diri kita, maka kita bisa berdamai dengan diri kita. Kita percaya diri bahwa yang Tuhan taruh di dalam hidup ini adalah sesuatu hal yang istimewa dalam hidup kita. Dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian A, di sana dikatakan firman Tuhan dengan jelas, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.
Karena berharga, karena istimewa, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kemudian cara untuk kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri juga adalah kita dapat memiliki pemikiran yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak menjadi orang yang ambisius, yang melebihi kapasitas kemampuan kita, tidak berangan-angan yang terlalu tinggi, tetapi kita dapat berangan-angan atau berpikir positif hal-hal yang sedemikian rupa yang sesuai dengan kemampuan kita. Dalam Roma 12 ayat 3 bagian B di sana, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Kalau kita dapat berpikir menguasai diri sedemikian rupa sesuai kemampuan kita, ketika kita tahu bahwa kalau kita melakukan hal-hal pikiran-pikiran yang lebih tinggi, ketika tidak tercapai mungkin kita menjadi kecewa, menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau kita belajar berpikir sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, maka kita dapat menerima segala sesuatunya dengan baik. Kemudian juga kita belajar bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri adalah kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan menciptakan kita tiap-tiap orang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki keistimewaan yang berbeda. Maka jangan pernah kita membandingkan dengan orang lain. Karena apa yang kita punya belum tentu dimiliki orang lain. Demikian juga apa yang orang lain punya belum tentu kita miliki. Kita masing-masing mendapatkan keistimewaan dan kepercayaan dari Tuhan. Yang ketiga, dengan siapa kita harus berdamai adalah kita berdamai dengan sesama kita. Sesama itu banyak orang ya Bapak Ibu, ada keluarga kita, tetangga, teman-teman kita, rekan sekerja, atau lingkungan gereja. Kita berdamai dengan mereka, saling mengasihi, saling menghormati. Ini adalah bentuk bagaimana kita dapat berdamai dengan sesama kita. Matius 5 ayat 23 sampai 24 di sana, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di hadapan Tuhan kita meskipun memberikan atau mempersembahkan persembahan yang mahal, yang banyak, tapi kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, maka persembahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita sebagai orang yang istimewa, dikasihi oleh Tuhan, maka kita mau belajar. Orang yang berdamai itu akan mendapatkan berkatnya. Orang yang suka damai itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama, maka seluruh kehidupan kita dapat berdampak menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Kita adalah anak-anak Allah. Mari kita terus tingkatkan hidup kita untuk suka berdamai. Terlebih kita berdamai dengan Tuhan sebagai wujud penyembahan kita, penghormatan kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan membawa umat-umat-Mu percaya setiap janji firman-Mu itu menguatkan, meneguhkan dan menjadikan umat-umat-Mu mencintai firman Tuhan dan menghormati Tuhan. Berkati umat-umat-Mu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang untuk mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tolonglah umat-umat-Mu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang untuk selalu berpegang pada perjanjian-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Kiranya mata keluarga besar GPDI El Shaddai selalu tertuju pada kasih setia-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.